ada bahwa sebenarnya terpidana ini tidak layak dihukum. Kami tidak meyakini bahwa mereka itu bersalah dengan beberapa fatwa hukum yang sudah ada. Dan sebelumnya teman-teman juga sudah melihat bahwa kasus ini berkembang dan ada dan menjadi sampai ke pengadilan dan sampai orang ini dihukum. Itu bermula dari kesaksian dari 3 orang, yaitu namanya satu Aib, kedua adalah Liga Akbar, ketiga adalah Dede. 3 orang inilah yang memulai cerita ini. Kalau 3 orang ini tidak bercerita dan membuat kesaksian, nggak ada kasus ini. Kasus pembunuhan itu tidak akan ada. Ini dulu. Tanpa adanya cerita dari kasus yang 3 orang ini, tidak ada benang merahnya, tidak ada bukti-bukti, dan tidak ada cerita tentang adanya pembunuhan daripada almarhum Eki dan Vina. 3 orang ini bercerita tentang semua adanya pelemparan-pelemparan, pengejaran-pengejaran, adanya bambu dan sebagainya, termasuk adanya samurai-samurai, batu yang dilempar dan sebagainya. Nah, kita sudah tahu dari 3 orang ini, Liga Akbar sudah mencabut keterangannya dan menyatakan sebenarnya cerita itu tidak benar. Begitu ya? Betul. Hari ini kita mendapatkan bukti yang luar biasa melalui Kang Dedi. Keluarga dari Dede menghubungi Kang Dedi. Kita kedatangan di sini yaitu Dede. Kalau tidak ada Dede ini, tidak akan ada cerita pembunuhan Vina, almarhum Vina dan Eki. Tapi karena mereka inilah dulunya yang memberikan keterangan palsu, bersaksi palsu, maka akhirnya 7 terpidana itu dihukum. 8 ya. Mereka inilah yang bercerita seakan-akan ada pelemparan batu, seakan-akan ada kejar mengejar, karena ada bambu, pelemparan batu, yang mengesankan bahwa ada akhirnya peristiwa pembunuhan terhadap almarhum Vina dan Eki karena kesaksian palsu mereka. Tapi berdasarkan keterangan yang diberikan kepada kami, dan dia nanti bisa kita tinggal cerita bahwa dia ternyata melakukan perbuatan itu karena terjebak sama Aib, di mana Aib mengajak dia ke kantor polisi yang tadinya dia tidak tahu tujuannya apa. Dia sampai di kantor polisi, ternyata dia disuruh memberikan keterangan palsu. Dia diarahkan oleh Aib bersama-sama Rudiana, nanti kita dengar keterangan sendiri, untuk menceritakan suatu peristiwa yang dia sendiri tidak tahu dan tidak pernah ada. Kepadanya diberitahukan nama-nama daripada 7 terpidana ini, yang pada mulanya yang sebenarnya dia tidak tahu siapa ini 7 terpidana ini, karena dia juga tidak kenal dengan orang itu. Akhirnya dia bercerita tentang cerita-cerita yang sudah dikemas, diarahkan oleh Aib dan juga oleh Rudiana menurut keterangan dia. Lalu karena itu, sebelum kami sampai kepada kesimpulan dan tanggapan nanti, agar tidak ini salah, kami mau tanya dulu kepada Dede di hadapan para rekan wartawan. Betul Dede? Bagaimana ceritanya? Bisa saudara cerita? Bagaimana ceritanya Dede sampai bisa bercerita tentang adanya pelemparan itu? Saya tanya dulu biar berurut ya.
Kamu kerja di mana, Dede? Cucian mobil Pak. Pada waktu itu ya, ini pada waktu 2016 ya, Cucian mobil. cuci mobil, ya. Udah berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2016, kamu berada di mana? Posisi tidak masuk kerja Pak. Tidak masuk kerja. Tidak. Karena apa? Nggak 27 Agustus saya masuk kerja Pak. 27 Agustus masuk kerja. Kemudian tanggal 28 Agustus 28 Agustus saya masih masuk Pak. masuk. 29 Masuk Pak. masuk. Ya. Kemudian saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali. Ya. Pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama Nama. tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Aib? Pada saat itu Pak, kerja di kerjaan saya mengenal Aib di kerjaan. Oh, Aib itu juga bekerja sama kamu. Di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aib mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam Pak, Aib menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Malam hari. Sekitar jam 7-an. Saya Terus? antar lah, saya mikirnya kan Aib orang rantauan Pak. Karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Kata buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu masih saya tanya, emang mau ngapain kan? Kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya meninggal. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau warung itu bener Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aib Pak. Ditelepon oleh Aib. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak. Di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Cuma Nggak nanya Pak. Oh, dia antar aja. Saya Kalau antar saya ke kantor polisi gitu. Iya. Oke, setelah saya antar kantor polisi, Ya, apa itu. yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aib. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju Baju preman sih Pak. Baju biasa. polisi? Apa? Dikenalkan sama Aib siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aib. Ini Pak Rudiana. Nah, dikasih tahu ini Pak Kasih tahu Rudiana, sama Aib. Ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Eki. Aib. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu dia Oh, polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu. Diberitahu Intel narkoba kan. Oh, itu narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aib kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aib, Oh, Aib. Rudiana dia bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aib dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aib ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa.
Ayah ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ. Baik. Terus Pak Rudiana Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. sama nama. Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa Saya- katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku, Nah, muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah tak saya kasih tahu nama-namanya pelakunya, oh dikasih tahu. dikasih tahu. Masih ingat kan nama-nama itu? Nggak ingat Pak saya Pak. Oh, tapi Nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. Oh. Tahu nama pun pas saat di situ kan dikasih tahu Pak. Oh, tapi disitulah diberitahu, katakan gini aja katanya. Iya. Ya. Nah, sekarang setelah diarahkan oleh Aib dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh, bukan. Bukan. Siapa? Ya penyidik di situ Pak. Oh, penyidik. Penyidik di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aib dan Rudiana dulu, setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi dong? Nggak pernah Pak. Yang mengarahkan justru di si Iya. Rudiana dan Iya. Aibnya gitu. Sebelum masuk itu Pak. Ya karena memang selalu terjadi begitu kan, yang mukuli dengan yang menyidik kan selalu beda. Supaya yang menyidik, kalau upaya menyidik ditanya pernah kamu dipukuli penyidik, pasti nggak pernah mukuli, tapi dipukuli dulu sebelumnya duluan. Kira-kira begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya kira-kira begitu ya. Nah ini sekarang diarahkan oleh ini. Jadi penyidiknya tidak pernah mengarahkan, tapi sudah diarahkan oleh Rudiana. Rudiana dan Aib. Begitu ya. Nah kemudian setelah itu terjadi di BAP, BAP seperti biasa Pak. Ditanya. ditanya aja ya, ditanya. Kamu ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk. Ya. Saya mau tanya, kenapa kamu mau? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan AF dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum, sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak sudah di dalam, saya bisa apa di situ Pak? Ya tapi kan umpamanya kan kamu kan merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali Pak, iming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak ini langsung kamu mau gitu? Kenapa? Apa? Maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana Pak. Mungkin kalau saya tahu, Aib ngasih tahu sebelum masuk Polres saya nggak mau Pak. Ya tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu Pak. Loh kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa rupanya? Ya karena saya nggak ngerti hukum Pak. Loh iya, kalau Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih Pak. Apa karena Pak Rudiana polisi gitu? Nah iya bisa jadi Pak. Oh, bisa jadi, yang benar itu mana? Ya emang karena polisi Pak saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut Iya merasa takut. karena sudah berada di kantor polisi, Iya. karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang polisi, Iya. kamu ikutin aja. Iya. Nah waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu? Saya tahu Pak akibatnya. Pasti tahu saya. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aib Pak. Ya. Saya bilang Aib, kenapa membuat kesaksian seperti ini kata saya. Hmm. Kan bakal berat ke depannya. Udah katanya saya kesal sama terpidana itu Pak. Kata Aib. Iya. Kenapa? Karena itu? pernah dipukulin Pak. Oh, si Aib cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh Warga sekitar di situ Pak. Oh, Aib merasa apa? Dipukuli dengan Dipukuli warga. oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya ada terpidananya. Ada terpidananya. Iya. Jadi merasa kesal dia, Merasa kesal. sehingga diarahkan. Gitu. Iya dendam. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016 Pak. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada wartawan, kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu nggak pernah tanda tangan berita acara yang di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Di BAP pun tidak pernah. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu Sama nggak tahu sekali Polda. tidak tahu sampai Kamu- sekarang.
sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak jalan. Yang sekarang 2024 mah udah Pak, cuman kan kalau jalan tetap saya nggak hafal Pak. Nggak, artinya yang sebelum tahun 2000 waktu itu kamu tidak pernah ke Polda? Tidak tahu Pak sama sekali. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Yang pernah tidak ada. Jadi ini kalau begini ada parah begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan ada nggak itu? Tanda tangannya pun agak beda Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Iya, disamin sama yang 2016 di Polres itu Pak, beda Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda Tidak tangan. pernah. Dan kesana pun tidak pernah Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi. Kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali. Kalau menurut keterangan Pak Jutek gimana tuh? Dia menurut putusan pengadilan dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Iya, di dalam putusannya. Jadi di dalam putusan kebetulan Pak Jutek yang lihat ada bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada Memberikan keterangan di bawah sumpah. bahwa Dede ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah. Begitu ya Pak? Iya. Nah ini menjadi jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan, apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu nggak datang ke pengadilan? Kan kamu diberi berita acara di Polres. Iya. Apa kamu nggak dipanggil pengadilan? Dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang ke rumah. Oh ada. Ada. Terus kenapa nggak datang? Nggak datang Pak karena takut. Cuma saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan Ada. kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh, Dilarang oleh Pak Rudiana. katakan bagaimana katanya? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, ada saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, katanya, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi sekali sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar di situ kalau seperti itu kan, melarang orang tidak datang ke pengadilan, padahal itu adalah kewajiban hukum dia. Tapi Rudiana menanti pengadilan. Saudara tahu kenapa kamu dilarang datang ke pengadilan? Tidak tahu Pak, hanya bilang itu saja. Oh hanya bilang itu saja. Jangan datang, tidak perlu datang ke pengadilan. Datang, bilang aja. Pertanyaan saya terakhir ini, Dede. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak, mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya merasa berdosa Pak, selama 8 tahun, merasa Pak. Nah saya putuskan kemarin Pak, seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar Pak. Saya tekad saya harus bulat, saya harus menerima resikonya, apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke tempat ini? Inisiatif kamu sendiri atau gimana? Inisiatif saya sendiri Pak, tapi rundingan sama keluarga Pak. Teteh dulu. Oh jadi setelah lihat viral-viral begini,
Kamu rundingan sama keluarga. Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingan itu Ya, cerita? Teteh Pak, sebelum 3 bulan setengah viral itu Pak, Teteh pernah bilang Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Dedita. Pada saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap Pak. Masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan Pak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.